Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis taklim ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Dan tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana Nabi akhir zaman yang bisa menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benerang saat ini. Alhamdulillah pada jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah, kita bisa bertemu lagi dalam kajian Ahad pagi, insya Allah yang akan ditemani oleh Ustadz Nur Salim, insya Allah dalam 40 menit ke depan. Sebelum acara dimulai, saya selaku MC untuk membacakan acara pada pagi hari ini sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua acara inti, ketiga penutupan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita buka kajian pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita kedua yaitu mari kita sebelum memasuki acara inti kita baca umul kitab terlebih dahulu agar dengan umul kitab nanti bisa mengiringi dan mencari keberkahan dari umul kitab tersebut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan umum kita tadi bisa memberi keberkahan dalam kajian Ahad pagi pada pagi hari ini. Selanjutnya kita menuju ke acara inti kepada Ustadz Nur Salim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qawlin la yasma' wa qalbin la yasha'u min nafsin la tasba'. Para hadirin pemirsa rahimahumullah, alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita diberikan yaitu nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu meskipun via online ya. Tidak bertemu secara fisik ya, tapi insyaallah ini adalah bagian dari upaya kita untuk mempertemukan hati-hati kita sebagai seorang muslim ya. Kita merasakan yaitu satu tubuh ya, di mana itu semuanya adalah bagian yang tentu harus kita syukuri, dan kita syukuri dengan merawatnya, dengan melakukan pertemuan-pertemuan meskipun hari ini kita terhalang dengan pertemuan secara fisik, kita masih bisa bertemu via online untuk memperkuat yaitu rasa syukur kita yang diberikan oleh Allah atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan pada kita semuanya. Selanjutnya marilah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Kenapa kita bersolawat? Tentu sangat penting sekali di dalam hidup kita ini, di dalam sebuah pertemuan kita pun dimanapun kita berada ya, bahwasanya ketika kita bersolawat ini majelis kita insyaallah akan lebih bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sangat berharap di dalam kehidupan kita yang akan datang adalah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan siapa orang-orang yang mendapatkan syafaat atau pertolongan itu? Ya, salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk bersolawat pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, hadirin yang saya hormati, saya ingat dengan sebuah nasihat yang pernah dinasihatkan guru saya berbicara, yaitu berkenaan dengan masa atau waktu ya. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita ini dibatasi ataupun punya dimensi waktu yang harus kita pahami ya.
Karena dimensi waktu ini menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan, ya. Makanya kalau kita lihat tadabburi di dalam Al-Qur'an itu ada surat yang spesifik mengingatkan kita tentang pentingnya waktu itu, wal asr, ya. Yaitu tentang surat Al-Asr itu bagaimana ya waktu itu harus benar-benar menjadi hal yang harus kita perhatikan dengan baik, ya. Ya, sekali lagi tadi berbicara tentang waktu, sebenarnya di dalam hakikat hidup kita ini menjalani yaitu 3 dimensi waktu. Dimensi yang pertama adalah masa lalu, kemudian yang kedua adalah sekarang, dan yang ketiga adalah yang akan datang. Ya. Ya. Kenapa ini harus difahami dengan baik? Ya, karena ini 3 dimensi ini berhubungan. Kalau kita tidak menghubungkan dengan baik, maka sungguh ini akan menjadikan ya perjalanan hidup kita ini akan kurang sempurna. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, kalau kita berbicara tentang dimensi yang pertama, yaitu masa lalu. Ya, masa lalu itu bukan berarti sesuatunya itu adalah negatif, semuanya tidak. Ya, ya sebenarnya kalau kita melihat masa lalu itu ada yang positif dan negatif. Ya, maka bagaimana di masa lalu, perjalanan di masa lalu itu harus bisa kita ambil pelajaran untuk masa sekarang. Ya, atau untuk merangkai sebuah cita-cita di masa yang akan datang. Ya. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat beberapa nasihatnya para ulama, mereka mengatakan at-tarikhu yu'idu nafsahu, ya. Bahwasanya sejarah itu akan berulang, ya. Dengan kata lain pun kalau kita mau mentadabburi Al-Qur'an itu sepertiga dari Al-Qur'an itu adalah isinya adalah tentang cerita, termasuk cerita-cerita masa lalu, ya. Saya yakin bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, cerita-cerita masa lalu itu bukan tidak ada pelajaran, tapi sungguh di balik itu semuanya adalah banyak pelajaran. Dan sebagian para ulama mengatakan kenapa Al-Qur'an itu ditulis banyak sejarah atau peristiwa-peristiwa masa lalu itu ya untuk mempermudah memahaminya juga, salah satu hikmahnya. Kenapa Allah menurunkan itu? Ya. Maka pada berbicara tentang dimensi waktu yang pertama ini jelas nanti akan berhubungan dengan dimensi yang kedua, yaitu waktu sekarang. Ya, tadi tujuannya adalah kita mengambil pelajaran dari masa lalu yang positif, tentunya kita ambil, bisa kita ulangi lagi di masa sekarang, kayak gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau itu adalah negatif, ya tentunya bagaimana kita menjauhi ataupun menghindari hal-hal yang negatif itu untuk di masa sekarang yang kita jalani ini. Ya. Nah, sekaligus sebenarnya untuk yang ketiga, ini dimensinya adalah berbicara dimensi yang akan datang, ya. Atau tadi untuk menggantungkan cita-cita kita, atau keinginan kita, atau impian kita, ya itu dimensi yang ketiga. Ini pun juga erat hubungannya ya dengan dimensi yang pertama dan kedua, ya. Karena cita-cita kita ini tergantung bagaimana kita membangun pondasi dasarnya, ya. Kalau kita membangun pondasi dasarnya juga nggak karuan, landasannya nggak jelas, saya yakin cita-cita itu akan sulit untuk bisa dicapai. Tapi kalau kita melandasinya tadi dengan belajar dari yang masa lalu, kemudian sekarang apa yang kita lakukan, insya Allah cita-cita atau impian itu akan bisa kita peroleh, ya. Karena semuanya sangat jelas. Apalagi kalau kita berbicara tentang cita-cita kehidupan kita ini, ya. Misalkan ada yang bercita-cita di masa yang akan datang yaitu masuk surga, kan begitu, ya. Misalkan, ya. Ya tentunya ya bagaimana cara memperoleh surga ini, ya. Ini dengan belajar dari peristiwa-peristiwa masa lalu, atau yang sekarang ini apa yang harus kita lakukan dengan melihat peristiwa masa lalu itu, ya. Jadi sekali lagi ini adalah kalau berbicara tentang dimensi waktu ini mungkin nanti ada pembahasan tersendiri, ya. Tapi sebenarnya saya ingin menyampaikan ini sebagai gambaran, ya, realita bahwasanya alhamdulillah kita hari ini sudah masuk di bulan Rajab, ya. Dan tentunya kalau kita melihat bulan Rajab ada peristiwa atau sejarah masa lalu yang saya pikir itu harus kita ambil pelajaran, ya. Yaitu apa? Isra dan Mi'raj, ya. Nah, meskipun sebenarnya secara keseluruhan kalau kita lihat bulan-bulan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini banyak bulan, itu hampir di semua bulan itu ada peristiwa-peristiwa bersejarah, ya. Ya sebenarnya tujuannya salah satunya itu, ya, mungkin kita ingat dengan bulan
Muharram atau bulan Syawal, kemudian bulan Ramadan, ya, kemudian Rabiul Awal dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau menelusuri di dalam buku-buku sejarah, banyak sejarah-sejarah yang saya pikir itu nanti bisa kita kaji di kesempatan-kesempatan yang akan datang, ya. Ya, secara prinsip sekali lagi saya ingin menekankan bahwasanya waktu atau peristiwa masa lalu itu penting untuk kita ambil pelajaran, ya, supaya di masa sekarang kita bisa menjalaninya itu dengan baik dan impian yang menjadi cita-cita kita itu bisa terwujud, ya. Hadirin yang saya hormati, berbicara tentang bulan Rajab ini ada peristiwa tadi yang saya sampaikan adalah berbicara tentang yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Kalau berbicara tentang Isra dan Mi'raj ini, saya yakin kita ingat dengan sebuah firman Allah, ya, ini nanti bisa dilihat secara detail, ya, untuk ya gambaran secara keseluruhan, ya, bagaimana proses Isra dan Mi'raj itu, biar nanti kita juga mempunyai gambaran secara utuh. Itu dibaca Al-Qur'annya, surat Al-Isra atau surat Bani Israil itu, ya, itu menarik sebenarnya kalau kita memahami ataupun melihat isi yang telah digambarkan di dalam Al-Quran itu, insya Allah kita tidak akan bingung ataupun kita tidak akan ragu. Sebenarnya apa yang disampaikan Allah itu sangat realistis, ya. Ya, maka sedikit mungkin nanti saya akan gambarkan, ya, mungkin di awal-awal dari surat Al-Isra itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina, ya. Ya, ini bagian kalau kita baca sambil mentadabburinya ini sungguh sebenarnya akan ada sesuatu yang kita peroleh, nilai-nilai ruhiyah yang ditransfer, kalau boleh saya gambarkan itu sesuatu yang ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Ya, kembali mungkin saya tidak akan bacakan secara utuh surat ini, ya, tapi paling tidak nanti silakan nanti biar jenengan juga punya rasa penasaran untuk melihat sebenarnya seperti apa, ya. Tapi mungkin saya ingin mengkaji titik poinnya saja, ya, supaya paling tidak kita bisa mempunyai gambaran secara utuh, ya, atau secara global lah kira-kira, ya. Tidak apa ya menganggap bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebenarnya seperti apa toh, logika berpikir kita ini harusnya seperti apa kan, ya. Ya, yang berbicara tentang tafsir dari atau penjelasan dari ayat Allah yang bunyinya subhanalladzi, ya. Ya, kalau kita lihat di dalam beberapa tafsir berbicara tentang subhanalladzi itu ini adalah kata-kata kalau dalam kaidah bahasa Arab itu disebut yaitu ijaz, ya. Ijaz itu adalah makna yang atau sebuah kata-kata di situ tuh ringkas tapi isinya itu sangat padat, gitu, ya. Jadi dengan kata lain, ya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu di dalam setelah bunyi tasbih ini atau subhanalladzi setelah ini menurut sebagian para ulama adalah sesuatunya ini istimewa, sesuatunya sangat penting sekali, ya. Kalau boleh dibilang memang peristiwa-peristiwa yang lain itu tidak diawali dengan subhanalladzi, ya. Ya, bisa jadi tidak diawali dengan subhanalladzi, tapi untuk Isra dan Mi'raj ini diawali dengan subhanalladzi, yaitu dengan maha suci Allah, ya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya peristiwa itu memang penting dan peristiwa ini mempertaruhkan, kalau boleh logika ada yang memberikan ilustrasi itu mempertaruhkan yaitu kemahasucian Allah Subhanahu wa taala untuk menjamin peristiwa itu benar atau tidaknya, ya. Jadi secara tidak langsung seperti itu, ya. Jadi Allah itu sudah mempertaruhkan di awal, sudah bilang subhanalladzi, maha suci Allah, coba itu. Ini direnungi. Jadi peristiwa sesudahnya ini bukan main-main. Allah jadi jaminan atau menjaminkan yaitu kemaha besaran Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa ini, ya. Maka logikanya ya peristiwa itu memang sangat luar biasa kalau sudah hubungannya dengan Allah menjaminkan itu, ya. Kalau kita sebenarnya tanpa Allah menjaminkan begitu saja kan sebenarnya kan sudah
sangat menjadi hal sebuah keniscayaan bagi kita, ya. Kalau Allah itu sudah berfirman itu aja nggak usah menjaminkan kebesaran namanya, itu sebenarnya sudah kita wajib percaya kan begitu, karena Allah itu menjadi rukun iman yang pertama kan gitu loh. Karena innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak akan ingkari janjinya atau menyelisihi janjinya, ya. Ya. Maka itulah sebenarnya ketika malah diberikan kata-kata ini, sebenarnya ini menekankan sesuatunya ini tidak main-main ini, ya. Ini serius atau sesuatunya ini benar, bukan khayalan, ya. Kalau boleh dibilang begitu bahasa kitanya, ya. Seperti kalau kita itu menjaminkan sesuatu, wes jaminan nih, sewu kadang beberapa orang ya seperti para preman itu tak gadek nih gulu kuki kan, karena kasarnya kan gitu ya. Itu menunjukkan sesuatunya itu serius gitu loh. Atau kadang mungkin kita sering jumpai di lapangan itu demi Allah, kalau sudah begitu biasanya ini memang benar sesuatunya itu serius, ya. Ya. Maka disitulah para hadirin yang saya hormati, ya, dari bahasan yang pertama ini saja, tentu ini menjadi menarik bagi kita bersama, ya, bahwasanya peristiwa ini harus dipahami dengan baik nanti seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi berbicara tentang subhanalladzi, ya, kemudian ayat selanjutnya itu adalah asra bi abdihi, ya. Ya. Jadi Allah itu memperjalankan, kalau dari penjelasan sebagian para ulama itu ya memperjalankan. Jadi memperjalankan ini prosesnya adalah yang jadi objeknya itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang memperjalankan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau boleh dibilang ini hal yang titik yang harus kita perlu pahami di sini, biar nanti kita itu benar-benar ketika membahas tentang Isra dan Mi'raj itu kita itu sudah ngeh lah bahasanya, kita sudah oke, rasanya ini adalah sesuatu yang realistis, ya. Jadi ilustrasinya di sini adalah misalkan seperti begini, ya. Jadi yang memperjalankan tadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperjalankan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jangan nanti sampai kita terjebak pada kasusnya umat terdahulu, ya, Abu Jahal dan CS-nya itu, ya. Mereka mengatakan ketika Rasulullah SAW itu melakukan Isra dan Mi'raj itu tidak masuk akal, atau dibilang Rasul itu gila, ya, kan begitu, ya. Kenapa? Ya karena mereka memahami dengan logika akal mereka. Dia tidak mengembalikan tadi bahwasanya yang memperjalankan ini Allah yang maha dari segala maha. Yang diperjalankan memang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedikit untuk memberikan analogi otak kita, biar otak kita itu tidak teracuni dengan Abu Jahal CS itu, ya. Itu adalah seperti ini. Misalkan saya ini mau pergi ke Ponorogo, misalnya ke Gontor kan begitu, ya. Atau ke Darut Taqwa atau kemana pondok-pondok di Ponorogo misalnya begitu, ya. Nah, qadarullah ketika saya itu perjalanan ke Ponorogo itu saya pakai baju. Nah, kebetulan di dalam saku baju saya ini ada semut satu ya di dalamnya, ya. Nek akeh mungkin tak gua, tapi karena ini satu ya mungkin saya tidak tahu, nggak sadar kan gitu, ya. Semut satu ini, ya. Kemudian saya berjalan ke Ponorogo, bukan berjalan ya, naik kendaraan lah. Berjalan itu capek ya, mungkin naik kendaraan ke Ponorogo ya kurang lebih dibuat aja santai kurang lebih 1 jam, ya. Sampai di Ponorogo urusan saya mungkin silaturahmi dengan pimpinan pondok di Ponorogo, kemudian saya balik, mungkin saya ilustrasinya misalnya pagi ini saya berangkat jam 8, kemudian sampai sana jam 9, kemudian silaturahmi sampai jam 10, balik sampai sini kurang lebih jam 11 kan gitu, ya, kurang lebih 3 jam lah, balik lagi ke sini, ya. Nah, qadarullah setelah saya sampai di Madiun lagi jam 11 tadi itu, ya, semut tadi itu keluar, ya. Nah, kemudian dia cerita kepada teman-temannya, dulur-dulurku semut, ya, saya ini tadi itu habis dari Ponorogo, ya, 3 jam iso nyampe, ya. Sekarang balik lagi ke sini. Ya, mungkin dulur-dulur semut nggih padha bingung mungkin. Iki wong semut cilik sakmono 3 jam bisa teko Ponorogo PP. Ya, apa ya masuk akal kan gitu, ya. Ya, itu bagi semut-semut
tadi ya, kalau kita berbicaranya adalah pakai logika semut, dan begitu tidak mungkin akan sampai. Tapi kalau kita berbicara logikanya logika kita sebagai manusia, ya masuk akal. Tadi karena dia ndelik ikut di dalam saku tadi, kan gitu loh. Ya, nah begitulah. Maaf, ini mungkin paling tidak memberikan gambaran ilustrasi ya. Kita tidak menyamakan zat Allah Subhanahu wa taala dengan pola pikir kita, tidak. Ya. Atau tidak menyamakan kemahabesaran Allah dengan kita, tidak ya, tapi paling tidak ini memberikan ilustrasi. Jadi kita tidak bisa pakai logika kita, tidak semua yang ada di benak kita, di pikiran kita itu masuk logika kita. Kadang kita tidak kuasa, ya tadi logikanya semut tidak mungkin akan dibawa kepada logika kita ya. Sama, jadi kalau kita berbicara tadi itu adalah asra bi abdihi ya. Allah itu memperjalankan Nabi Muhammad. Jadi perjalanan Nabi Muhammad nek sing memperjalankan Allah itu model piye arep nggo kendaraan kaya apa arep mempercepat seperti apa itu kehendak Allah, dan Allah tuh maaf ya. Kalau kita sadari bahwasanya Allah tuh maha dari segala maha. Coba bayangkan kita ini ada dengan secara proses, kalau kita renungi prosesnya masuk akal atau tidak, mungkin sulit kadang ya. Mungkin proses-proses yang sifatnya kita bisa belajari dari ilmu-ilmu biologi dan lain sebagainya itu ya mungkin itu bisa gitu loh. Tapi pada hal tertentu berbicara tentang ruh dan lain sebagainya itu kadang bisa dilogika atau tidak. Ya itulah ya. Maka disinilah pelajarannya menarik sebenarnya, nanti kita akan kupas. Ya ini bagian sebenarnya adalah ibroh ya, nanti kita akan sisi di dalam kesimpulan kita di dalam Isra dan Mi'raj ini. Ya. Ya minimal kita memahami dulu ini ya. Jadi sekali lagi tadi yang diperjalankan itu Rasulullah, yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi logikanya piye memperjalankannya wis gak usah dipikir terlalu teman-teman ya. Nah, nek dipikirkan teman-teman ini bukan wilayah kita, malah menurut saya kita edan ya. Itu ya. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah asra bi abdi lailan. Abdi dulu ya. Kita berbicara ketika perjalanan itu adalah prosesnya panjang juga. Logikanya memang kalau kita pikir akal, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sudah butuh waktu panjang ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa langsung naik ke langit 1, 2, 3 sampai Sidratul Muntaha, ketemu Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kalau di dalam riwayat itu disebutkan cuma sepertiga malam, tidak ada sepertiga malam ya. Coba itu waktu yang sangat singkat gitu ya. Mungkin logika kita sekali lagi tadi enggak belum ketemu kan begitu modelnya seperti apa. Tapi ini menunjukkan nanti di ayat selanjutnya ini ya. Ini supaya untuk membantah bagi mereka yang mungkin tidak yakin dengan proses ini secara ruh dan fisik gitu loh ya. Karena ada sekarang itu juga meyakini bahwasanya proses Isra dan Mi'raj itu ada yang mengatakan ruhnya saja, fisiknya itu tidak. Begitu loh. Loh apa kelebihannya kalau kita berbicara ruh saja tanpa fisik kan begitu. Sama saja seperti kita mimpi itu loh ya. Kalau kita mimpi kan mau kemana, mau ke Amerika kemana sebentar saja kan bisa gitu loh. Ya keistimewaannya mana Isra dan Mi'raj itu kalau boleh dibilang begitu, itu cuma ruh saja kan gitu. Maka ditegaskan di dalam ayat ini adalah kalau kita pahami dengan baik ya, penjelasan para ulama itu ya, abdihi ya, asra bi abdihi ya. Abdihi ini kalau dikaji di dalam bahasa Arab, abdihi ini atau dipanggil abdi itu ketika memenuhi dua unsur, yaitu ruh dan jasad. Ya, logikanya kalau disebut abdun atau kita dikatakan hamba Allah, ya kita itu punya dua isi tadi itu, yaitu ruh dan jasad. Ya. Nah, ya mungkin ini ada bagian ulama menyampaikan kok gak dipendul asra Muhammadin atau Nabi Muhammad itu tidak ya, tapi abdihi. Ini ternyata di balik ini kajiannya seperti itu ya. Jadi sekali lagi orang disebut hamba itu karena memiliki dua hal tadi, punya ruh dan juga punya jasad ya. Karena kalau kita punya jasad tanpa ruh itu ya ibaratnya mayit itu. Atau sebaliknya ya, kalau orang itu punya ruh tanpa jasad ya mungkin kayak makhluk gentayangan itu ya. Ya jadi dalam artian sekali lagi ini memastikan bahwasannya Rasulullah SAW itu diperjalankan antara ruh dan jasad, tidak salah satunya ya. Ya, maka hadirin yang saya hormati, ya kita ini sebagai mengaku diri kita adalah hamba Allah. Nah ini adalah yang menarik, ternyata saya baru dapat
beberapa penjelasan ya. Kita itu sering mengaku yaitu hamba Allah. Ya. Itu beda dengan yang terjadi di dalam ayat ini. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan bahwasanya dia memberikan legal formal atau dalam artian sebuah sertifikat kepada Nabi Muhammad itu adalah abdihi, yaitu hambanya. Ya, hambanya. Jadi benar-benar Rasulullah SAW ini memang hambanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena beliau ini diberikan sebuah karunia oleh Allah yang saya yakin kita tahu sejarah beliau dari kecil sampai dewasa ataupun sampai diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah karena yaitu keistimewaan dari beliau. Ya. Maka pada waktu itulah di sini ada yang menjelaskan bahwasanya kita berbicara tentang abdihi di sini adalah tidak seperti kita, ya. Kalau kita itu mengatakan diri kita itu abdun, saya itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita itu tidak konsekuen, ya. Ya, kita tidak konsekuen dengan diri kita. Kita menyatakan hamba Allah, tapi kadang kala kita menjadi hamba dunia, kadang menjadi hamba perut, hamba jabatan, ya, dan hamba-hamba yang lain lah. Ya. Karena apa? Kita nggak konsisten. Ya. Tapi kalau Rasulullah SAW itu, ya, disebut di sini sebagai abdihi, sebagai hamba Allah itu karena konsistensi beliau ini sangat luar biasa. Dari kecil sampai beliau itu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu konsisten. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, beliau itu adalah sebelum di Isra dan Mi'rajkan ini, beliau ini adalah ujiannya berat juga, yaitu ada istilahnya amul huzn, ya. Orang-orang penyokong beliau atau orang-orang yang membantu beliau terkenal seperti Abu Thalib, yaitu paman beliau, dan juga istri beliau Khadijah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, saya pikir sebagai seorang pribadi manusia tentu kita akan merasa penyokong dakwah atau yang membantu kita selama ini kemudian dipanggil oleh Allah, saya pikir kita akan terpukul. Dan bisa jadi kita, eksistensi kita untuk senantiasa berada di jalan Allah itu mungkin akan bisa jadi berubah. Tapi bagi dari Rasulullah SAW tidak. Meskipun setelah itu, setelah ditinggal oleh paman beliau dan istri beliau, tetap konsisten beliau. Beliau meskipun dilempari kotoran, dihina, diludahi, ya, beliau tetap konsisten untuk berdakwah. Ya. Maka label yaitu abdihi ini label yang sangat luar biasa. Ini dari Allah langsung. Tidak seperti pengakuan kita. Kalau pengakuan kita, saya tadi masih dipertanyakan, kan gitu. Kenapa dipertanyakan? Ya tadi kita sudah ngomong hamba Allah ya Allah, tapi suatu saat lali karo Allah itu. Nek urusane karo dunya ini ya, mungkin karena kedudukan, jabatan kita atau harta atau perut kita, ya. Kadang kita lupa dengan itu semuanya, ya. Nah, maka saya lagi berbicara tentang abdihi ini, tentu kita ini bisa memahami bahwasanya Rasulullah SAW ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih sehebat apapun ataupun seistimewa apapun, Rasulullah ini masih jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian para ulama untuk tidak menjadikan beliau ini derajatnya dinaikkan menjadi yaitu Tuhan atau Allah. Maaf, mungkin ada sebagian nabi yang derajatnya itu dinaikkan ya setara yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya. Seistimewa apapun baginda Rasulullah Muhammad SAW, tetap secara kedudukan beliau itu adalah hamba Allah. Ya. Tetap menjadi hamba Allah. Tuhan kita tetap satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan itu ikrar itu sudah sangat jelas. Ya, sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam kita bersyahadat itu, ya bahwasanya kita ketika bersyahadat itu benar-benar bahwasanya ya kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya hormati,
mudah-mudahan masih tetap bisa menyimak dengan baik ya, meskipun ada gangguan-gangguan teknis barangkali, ataupun masih ya di forum online begini kadang ada sisi-sisi yang kita pun juga capek dan lain sebagainya. Tapi satu sisi insya Allah apa yang kita lakukan ini selama itu dilandasi dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi insya Allah ini adalah bentuk ibadah juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya lanjutkan berbicara tentang tadi ayat selanjutnya. Ya, kalau kita telusuri tadi di dalam ayat itu diambil ujung akhir ayat dari yang tadi saya bacakan, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, jadi salah satu termasuk juga bagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa kok mengisrakan dan mi'rajkan Nabi Muhammad SAW, supaya Rasulullah itu melihat peristiwa sebagian, bukan semua peristiwa ya, itu sebagian peristiwa yang Allah ingin tunjukkan pada beliau ini ya. Supaya apa ya, peristiwa-peristiwa itu kembali lagi supaya diambil pelajaran, termasuk beliau dan juga umat-umatnya ya. Maka kita ingat di dalam kisah Isra dan Mi'raj itu ada beberapa kejadian, misalkan ketika Rasulullah itu didampingi oleh malaikat Jibril, beliau dipertemukan dengan orang yang mencakar-cakar wajahnya sendiri ya. Apakah pada waktu itu beliau itu bertanya pada Jibril alaihissalam yang mendampinginya adalah ya, mereka itulah tamsil ataupun sebuah perumpamaan bagi orang yang nanti itu yang di dalam kehidupan dunia itu suka yaitu menjelek-jelekan orang lain ya. Ya, dengan kata lain ya, dia senantiasa ya tadi memecah belah persaudaraan ataupun tadi menganggap yang lain itu tidak baik dan lain sebagainya ya, menganggap dirinya yang paling benar, yang paling bagus ya. Jangan sampai seperti itu ya, karena ini sekali lagi tadi itu bagian yang salah satu tamsil yang pernah terjadi di masa ketika Rasulullah SAW itu di Isra dan Mi'rajkan ya, ketika didampingi oleh malaikat Jibril ya. Selanjutnya juga adalah beliau itu ditunjukkan dengan orang yang motong-motong lidahnya ya, ini mungkin cerita juga masyhur juga ya. Orang yang motong lidahnya itu adalah sebuah tamsil, perumpamaan bagi mereka yang suka gosip ya, suka fitnah atau mengatakan hal yang tidak sebenarnya, naudzubillah ya, supaya itu juga menjadi tadhkirah bahwasanya ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan main-main itu ya. Ya, seperti kita dilarang untuk menjauhi ya hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah ya, atau di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya memang ada, semuanya ada bagian-bagian yang nanti akan mendapatkan yaitu timbal baliknya ataupun balasannya ya. Ya, mungkin itu bagian dari cerita-cerita peristiwa ya, sebenarnya masih ada lagi ya, seperti kisahnya juga ada orang yang menanam ya, pada waktu itu langsung tumbuh, kemudian juga pada hari itu sekalian juga adalah langsung panen juga, dan ketika dipetik itu yang ajaib itu langsung tumbuh lagi, maksudnya buahnya itu masih muncul lagi gitu ya, bisa diambil lagi dan seterusnya ya. Maka pada waktu itu dijelaskan oleh Jibril pada baginda Rasulullah SAW, itu tamsil bagi mereka yang infakkan hartanya di jalan Allah, dimana ketika dia infakkan itu, sebagaimana kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah itu ya, ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah itu adalah ya, itu sebuah keistimewaan yang nanti akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Mungkin logikanya di dunia kita mikirnya ketika kita infak di jalan Allah duit kita hilang dan lain sebagainya ya. Tapi sesungguhnya itu tidak hilang, tapi itu sebenarnya harta kita yang sesungguhnya ya. Karena kalau harta yang ada di kantong kita itu ya mungkin itu bukan harta kita yang sesungguhnya, bisa jadi itu kita wasilah, seperti harta di kantong kita untuk pajak mobil, untuk beli makan, untuk beli HP dan lain sebagainya, itu ya boleh dibilang ya itu bukan hakikat harta kita ya, mungkin perantara ya, mungkin karena itu jadi rezekinya yang punya yang jual HP atau yang jual apa yang kita butuhkan tadi itu ya. Tapi hakikat sesungguhnya adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah itu menjadi harta kita yang nanti akan kita panen ya, seperti tadi logikanya ya.
nggak akan habis. Makanya ketika kita berinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ya logikanya kalau disampaikan di dalam tadi surat Al-Baqarah tadi itu adalah berlipat-lipat ganda. Yaitu bahkan kalau disebutkan itu di dalam tafsir penjelasannya di dalam Al-Baqarah itu adalah ratusan kali ya, dari apa yang kita berikan ya. Atau bahkan di suatu kesempatan bisa jadi tidak bisa kita ukur kan begitu ya. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kembali lagi pada berbicara tentang tamsil-tamsil atau peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam proses yaitu Isra dan Mi'raj itu menjadi pelajaran yang tentunya harus kita amati dengan baik ya, sehingga paling tidak kita bisa mengambil pelajaran atau ibrah ya dari peristiwa masa lalu itu ya. Maka sebagai penutup, ini kayaknya juga waktunya sudah mendekati habis atau bahkan sudah mau habis ya. Karena ya berbicara tentang Isra dan Mi'raj ini banyak ibrah yang bisa kita ambil pelajaran ya. Paling tidak yang pertama adalah berbicara tentang yaitu proses Isra dan Mi'raj itu menggambarkan yaitu Allah itu punya kehendak dan kita punya kehendak. Itu harus kita sadari ya. Jadi ya mungkin jarang sekali kita sadari di dalam hidup ini ya. Kita punya kemauan tapi kadang tadi bagaimana kemauan kita itu tidak diselaraskan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya disarankan untuk kita sering-sering meminta hidayah dan taufik. Itu kenapa ya? Taufik itu adalah ketemunya kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Maka pentingnya kita mohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tadi itu memperjalankan, menghendaki nabinya begini ya, itu kehendak Allah. Nggak bisa dihalangi meskipun menurut logika kita tidak mungkin dan lain sebagainya. Ya. Atau di dalam kehidupan kita ini ya, kita mempunyai kemauan ya. Jadi kalau kita ilustrasikan pada kehidupan kita ini kadang punya kehendak dan kehendak itu belum tentu itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan bagi kita untuk ya bersabar ya, atau menjalani perjalanan hidup itu dengan baik gitu. Tapi kita tetap berusaha. Kehendak atau keinginan kita itu untuk kita wujudkan silahkan, selama itu adalah hal yang positif yang baik. Dan itu memang istilahnya sebuah ikhtiar ya yang harus kita lakukan ya. Tapi kembali tadi kalau memang Allah belum menghendaki ya sudah ya, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang harus kita sadari di dalam hidup ini, sehingga kita tidak nanti itu kita memaksakan kehendak obong ini sora kudung ini, nah ini naudzubillah, ini mana akan menjadikan beban hidup kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Selanjutnya ibrah yang kedua adalah kita hendaknya memahami di dalam proses kejadian alam ini ada dua kejadian yang harus menjadi dasar di dalam proses menjalani hidup ini. Apa dua kejadian itu? Yang pertama adalah kauniyah ya. Kemudian yang kedua itu adalah robbaniyah. Ini masih hubungannya sebenarnya tadi dengan bahasan yang pertama tadi, yang pertama ya, ini mungkin lebih detail ya. Yang berbicara tentang kauniyah itu sebab akibat ya. Jadi kalau kita misalkan makan ya otomatis kita akan kenyang kan begitu ya, logikanya begitu. Tapi kalau kita berbicara tentang robbaniyah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kadang dilogika ya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu tadi mempunyai kehendak sendiri yang tidak bisa kita batasi. Misalkan di dalam logika kehidupan kita sehari-hari juga bahwasanya seseorang anak kecil lahir ataupun bayi lahir itu mesti ada orang tuanya. Tapi kalau Allah berkehendak atau kehendak robbaniyah tadi itu atau kejadian robbaniyah tadi itu ya, itu kehendak Allah. Kalau misalkan Allah menghendaki Nabi Adam untuk ada, Nabi Isa itu ada, ya sudah ya seperti itu. Itu kehendak Allah yang tidak bisa dibatasi, tidak bisa disamakan dengan yaitu kondisi kita hari ini ya. Atau logika akal kita tadi, karena kita terbatas akal kita. Sebenarnya tadi kita sampaikan sudah dikaji di bagian ayat awal-awal ayat tadi yang saya sampaikan berbicara tentang surat Al-Isra tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah
hendaknya kita menjaga yang namanya stabilitas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah tadi memberikan contoh pada kita sampai diberikan label abdihi oleh Allah, langsung dari Allah. Kenapa ya? Karena Rasulullah itu konsisten menjadi hamba Allah meskipun suasana sulit, susah dijalani semuanya. Tapi kalau kita kan kadang saya sendiri pun menyadari ya bahwasanya kita itu tidak konsisten gitu loh. Ya, elingnya Allah nek pas susah, nek pas seneng kita kadang tidak eling. Ya, maka disinilah kadang konsistensi kita itu kurang. Ya, maka bagaimana kita berusaha melatihkan diri kita ini dengan semangat yaitu Isra dan Mi'raj itu, ya kita benar-benar mentajdid, yaitu memperbaharui bahwasanya kita hamba Allah. Apapun kondisinya kita harus konsisten menjadi hamba Allah. Jangan, ya maaf, mungkin karena hari ini kita disibukkan dengan ujian yaitu musibah corona, ya terus kita landasannya sidik-sidik corona atau wedi corona dan lain sebagainya. Bukan takutnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tentu sadari bahwasanya ya ini adalah bagian dari makhluk Allah yang ketika Allah mentakdirkan ya kita jalani dengan ikhtiar-ikhtiar yang sudah disyariatkan oleh Allah. Tapi jangan sampai malah kita tadi takutnya berlebihan kepada corona ini sehingga membatasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Justru dengan adanya corona ini barangkali itu bisa menambah hikmahnya ya supaya kita itu dekat dengan Allah. Ya, positifnya di situ sebenarnya yang juga harus kita sadari. Ya. Kemudian yang kelima, hadirin yang saya hormati adalah keempat ya, bukan kelima ya. Jadi keempat itu adalah berbicara bahwasanya sunnatullah di dalam hidup ini kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan salah satu ujiannya ya sebenarnya dengan proses Isra dan Mi'raj itu ya. Karena kalau kita melihat Isra dan Mi'raj itu kelihatan setelah Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj itu siapa yang benar-benar imannya baik dan siapa yang imannya itu gadungan lah. Atau pada waktu itu yang kafirnya itu tengah-tengah ya, itu kelihatan juga yang sampai istilahnya kalau boleh dibilang ya mereka yang kafir itu jadi kafir tenanan kan begitu ya. Ya, jadi istilahnya dengan ujian-ujian Isra dan Mi'raj itu, peristiwa Isra dan Mi'raj itu kita sebenarnya jika diuji dipilih oleh Allah kita itu dalam golongan yang mana ya. Maka dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini marilah ya kita tadi ya ayatnya sudah sangat jelas, logika akalnya sebenarnya kalau kita kembalikan pada ayat tadi sangat masuk akal proses Isra dan Mi'raj itu. Nggak perlu tafsir-tafsir yang maaf mungkin malah menjauhkan kita dari keyakinan yang benar ya. Itulah penjelasan yang insya Allah itu penjelasan yang masuk akal dan juga sekali lagi tadi menurut kaidah bahasa Arab pun juga insya Allah itu hal yang sangat jelas ya. Nggak perlu kita meragukan proses yaitu Isra dan Mi'raj itu di dalam diri kita ya. Kita yakin bahwasanya itu adalah ya kehendak Allah pada baginda Rasulullah SAW dan itu bagian dari ujian kita hidup ini. Keyakinan kita akan senantiasa diuji dan uji terus ya tentang Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana yakin kita ya. Selanjutnya yang kelima ya, yang hadirin yang saya hormati atau mungkin ini yang terakhir ya. Jadi berbicara tentang Isra dan Mi'raj ini adalah tentunya di dalam hidup ini ketika kita mengambil tadi pelajaran dari perjalanan atau peristiwa-peristiwa yang kita jalani atau yang sudah terjadi di masa lalu, kita bisa mengambil pelajaran dan ujungnya bagi mereka yang bisa mengambil pelajaran di masa lalu itu adalah kebaikan atau kebahagiaan. Jadi kuncinya atau dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebenarnya menjadi kunci bagi kita yang mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Ya, bagaimana kita mengambil pelajaran peristiwa yang lalu untuk kita terapkan di masa sekarang atau yang akan datang ya, atau untuk sebagai bagian dasar menggapai yaitu cita-cita, keinginan kita, impian kita ya, yang akan datang ya. Karena sekali lagi hidup kita ini mengulang proses sejarah ya. Maka mari kita ambil sejarah yang positif-positif itu untuk bisa kita terapkan di masa kita sekarang ini dan masa yang akan datang itu. Supaya apa? Benar-benar apa yang kita jalani di dalam hidup ini sesuai dengan koridor yang jelas. Ya, karena diturunkannya Allah Al-Qur'an kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya itu salah satu maksudnya sebagai pedoman hidup ya begini ini. Ya.
bagaimana Al-Quran menjelaskan pada kita itu kita ambil pelajarannya, ya, kita jalani, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang tentunya menjadi urgen, ya. Maka sekali lagi peristiwa-peristiwa Isra dan Mi'raj ini mari kita upayakan, kita terapkan, ya, untuk kita ambil pelajaran yang terbaik, ya. Meskipun sebenarnya mungkin kalau berbicara Isra dan Mi'raj ini masih sangat panjang, ya, bisa di hal kesempatan yang akan datang, atau mungkin para mubalik sudah banyak menyampaikan ada sebenarnya di balik ini ada peristiwa perintah untuk sholat dan lain sebagainya, ya. Tapi ini yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran khususnya bagi diri saya pribadi dan para pemirsa semuanya atau hadirin semuanya yang menyimak acara ini, ya, yang mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan ridho, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menjadi keinginan kita, kehidupan yang baik di dunia ini, lebih-lebih ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, kita barusan selesai mendengarkan kajian dari Ustadz Nur Salim. Semoga apa yang kita dengarkan tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah maupun di lingkungan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri, mari kita bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsir atas waktunya. Saya selaku MC, apabila ada kesalahan kata baik pun ucapan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami semua ucapkan terima kasih atas perhatiannya para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.